mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat 18 dan 19. Yesaya 57 ayat 18-19. Saya bacakan, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ayat 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Sampai sekian pembacaan kita. Ayat 19 bagian A mengatakan, aku akan menciptakan puji-pujian. Ya, ayat 18 bagian terakhir C tadi, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ayat 19a, aku akan menciptakan puji-pujian. Bapak Ibu, aku akan menciptakan puji-pujian dalam di bahasa Inggris dikatakan I create the fruit of the lips. I create maksudnya aku, kata Tuhan, menciptakan. Dan create atau menciptakan itu berarti merancang sesuatu, membentuk sesuatu seperti tukang priuk membentuk sesuatu barang, saudara. Dan kalau kita melihat ayat tersebut, aku akan menciptakan puji-pujian. I create the fruit of the lips. Artinya begini Bapak Ibu, ya. Aku Tuhan mendengar apa yang umatku perkatakan. I create the fruit of the lips. Aku Tuhan sekali lagi mendengar apa yang engkau katakan. Aku akan membentuk apa yang engkau umatku katakan. Aku akan merancangkan, menciptakan, membentuk buah perkataan dari bibir mulut umatku. I create the fruit of the lips. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali bertanya bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan membuat supaya saudara Tuhan boleh bekerja. Bagaimana saudara bisa mengaktifkan kuasa mujizat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbuat mujizat, Tuhan yang berkuasa. Pertanyaannya bagaimana kita mengaktifasi kuasa mujizat Tuhan. Dan tadi kita sudah baca, ya saudara, Tuhan berkata, aku mengkaitkan, aku menghubungkan kuasa kreatif, kuasa mujizatku. Aku menghubungkan kuasa keajaibanku dengan fruit of your lips. Dengan kata-kata yang engkau ucapkan di dalam hidupmu. Aku menciptakan apa yang engkau terus-menerus perkatakan berdasarkan firman-Ku. Aku menciptakan, aku membentuk, aku merancang, dan aku membentuk apa yang secara konsisten, yang secara terus-menerus umatku doakan, umatku akui, umatku perkatakan, umatku puji-pujikan kepadaku, kata Tuhan. Aku akan menciptakan puji-pujian. Dalam bahasa Inggris sekali lagi, I create. Dia menciptakan, saudara, the fruit of the lips. Saudara, apapun yang saudara ucapkan itu merupakan buah perkataan. Buah itu berarti ucapan saudara. Aku menciptakan ucapan yang keluar dari mulut bibir kita. Apa yang saudara ucapkan, ya? Apa yang saudara perkatakan. Jika saudara terus berpegang pada pengakuan imanmu. Ya, saudara, kita ingat di dalam satu ayat Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 23 bilang begini. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang, garis bawah itu. Marilah kita teguh berpegang kepada apa? Kepada omong kosong? Enggak. Kita umat Tuhan teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, manusia memiliki
satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara, kemampuan apa itu? Kemampuan untuk berbicara. Kita punya mulut, ya. Manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk mengakui sesuatu dengan mulutnya. Jadi Bapak Ibu, manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa ngomong seperti Tuhannya. Siapa percaya bahwa Tuhan kita bisa punya mulut dan bisa ngomong? Tuhan kita diciptakan sesuai dengan gambar teladan Allah. Ya, kalau kita punya mulut dan bisa ngomong, maka saudara, Allah pun yang menciptakan kita sesuai dengan gambarnya juga punya mulut dan bisa ngomong. Nah, seperti Tuhan kita, Allah menciptakan saudara manusia seperti dirinya. Allah bisa berbicara, manusia ciptaannya juga berbicara. Dan tidak ada ciptaan lain yang dapat berbicara, Bapak Ibu. Enggak ada hewan yang dapat berbicara seperti kita manusia yang bisa kita mengerti. Ya, mungkin saudara katakan, burung beo bisa ngomong. Ya, burung beo bisa ngomong, saudara. Ya, lain saudara. Beo itu meniru. Beo itu mengulangi kata-kata. Tetapi burung beo tidak bisa begini. Ya, burung beo tidak dapat percaya dalam hatinya dan kemudian berbicara dengan mulutnya. Itu nggak bisa. Burung beo tidak dapat membaca firman Allah kemudian percaya dalam hatinya kemudian dia ngomong lewat mulutnya. Enggak. Apa yang dikatakan burung beo dia cuma tiru-tiru dari manusia yang ngajarin, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara, kita manusia kita punya kemampuan untuk berbicara. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saudara bisa mengatakan apapun yang saudara inginkan. Saudara bisa mengatakan apapun yang saudara mau. Tetapi begini Bapak Ibu, ya, ini prinsip dalam firman Allah. Ketika saudara menemukan sesuatu janji di dalam firman Allah, ketika saudara menemukan satu janji dalam kitab suci, Bapak Ibu, dan kemudian saudara mempercayai hal tersebut, janji tersebut dihidupkan oleh Roh Kudus, dan itu saudara melahirkan iman di dalam hatimu. Dan saudara berdasarkan iman itu saudara mulai mengucapkannya. Saudara mulai memperkatakannya. Tidak peduli apapun yang sedang saudara alami. Tidak peduli apapun yang saudara sedang lihat. Dan saudara berkata, saya percaya bahwa Alkitab kita ini, ya, mempunyai perjanjian-perjanjian yang dapat dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu menjadi iman dalam kita dan kemudian kita ucapkan, maka ada kuasa untuk menciptakan yang ada berasal dari perkataan Allah di dalam firman-Nya. Ya. Saudara, ini firman Allah adalah firman yang hidup. Jadi Bapak Ibu, manusia ini luar biasa. Manusia satu-satunya ciptaan yang memiliki sekali lagi kemampuan untuk berbicara. Nah, kita ingat di Taman Eden. Ya. Di Taman Eden, saudara, ada satu binatang yang sangat elok, sangat cerdik, yaitu ular, ya. Dan kita tahu bagaimana iblis memakai tubuh ular ini. Iblis datang dan meminjam tubuh ular, dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, dulu ular itu bisa jalan, ada kakinya, saudara. Ya. Dia belum merayap, dia belum melata. Ular itu berjalan. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab, dan bisa bicara. Bisa ngomong dan bisa berjalan. Lo pikir ini pelajaran sesat dari mana? Baca sendiri dalam Alkitab, saudara. Si ular itu, saudara, dia bisa berbicara. Ya, dan saudara, ular berkata, dia bisa ngomong kepada Hawa. Dia bisa bicara. Ya. Tetapi kan kita tahu, saudara, Allah mengutuk ular tersebut. Allah mengambil kaki-kaki dari ular tersebut sehingga dia menjadi melata. Dan ular itu merayap dengan perutnya. Dan kemudian apalagi yang Allah ambil? Allah mengambil kemampuan dari si ular ini untuk berbicara. Allah mengambil kemampuan dari si iblis ini untuk berbicara. Kalau iblis berbicara sekarang,
dia bicara melalui orang. Dia nggak bicara langsung kepada saudara. Kalau iblis berbicara sekarang, ia akan berbicara melalui seseorang yang iblis mau pakai, orang lain. Iblis tidak memiliki hak untuk mengatakan apapun kecuali iblis menyuntikkan pikiran dan ide-ide, saran-saran jahatnya, saran-saran kotornya kepada pikiran kita. Itu yang iblis dapat katakan. Tapi untuk berbicara kepada kita langsung, Allah mencabut hak itu daripada si iblis. Dan saudara, kalau toh iblis berbicara, saudara, dan menyuntikkan kata-kata yang tidak benar dalam pikiran kita, kita tidak harus mendengarkannya. Tuhan mengambil kemampuan berbicara dari ular tersebut. Tetapi Tuhan tidak mengambil kemampuan berbicara dari Adam dan Hawa, dari manusia ciptaannya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa keberadaan saudara sekarang ini, ya, keberadaan saudara sekarang ini adalah jumlah total gabungan dari segala sesuatu yang saudara ngomongin. Saudara adalah produk daripada apa yang saudara perkatakan. Keberadaan saudara sekarang ini adalah gabungan dan jumlah total dari segala sesuatu yang saudara katakan dalam hidupmu. Ada kuasa perkataan, Bapak Ibu, ya. Ubah kata-kata saudara dan saudara akan mengubah hidup saudara. Ubah kata-kata saudara sesuai dengan apa yang saudara yakini di dalam firman Tuhan, dan itu menjadi buah-buahan bibir mulut, maka saudara akan mengubah hidupmu. Jika saudara ingin menjadi sesuatu yang berbeda, jika saudara ingin berubah, ubahlah apa yang saudara perkatakan. Ubahlah apa yang saudara akui. Ubahlah apa yang saudara katakan. Bapak Ibu, ya, Tuhan berkata, aku memberi kamu 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Artinya Tuhan ingin saudara kita mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita ngomong. Tuhan mau saudara kita berbicara dan melihat dan menyaksikan saudara 2 kali lebih banyak daripada apa yang kita berbicara. Kita bersyukur bahwa kita dianugerahkan bukan 2 mulut. Kita punya 2 telinga, kita punya 2 mata, 1 mulut. Ya saudara, 1 mulut aja sudah cukup bikin banyak masalah, bukan saudara? Ya, sudah cukup masalah kita punya 1 mulut yang Tuhan berikan saudara. Mau 2 lagi saudara, kayak apa? Ya, saudara, kenapa demikian? Mulut ini penting banget. Ya, Tuhan memberikan 1 mulut dengan 2 telinga dengan 2 mata. Ya, kenapa saudara dengan mulut kita bisa banyak masalah? Ya, 1 mulut bisa mendatangkan banyak masalah. Kenapa? Karena mulut kita, kata-kata yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, itu mengubah atmosfer. Itu mengubah atmosfer kehidupan saya dan saudara. Kita baca kembali ayat mas kita tadi, Yesaya 57 ayat 19. Kita baca dalam bahasa Inggris, ya, aku menciptakan buah dari bibir, ya. I create the fruit of the lips. Aku menciptakan buah-buahan bibir mulutmu, kata Tuhan. Aku menciptakan buah dari bibir mulutmu. Coba kita hubungkan dengan Ibrani 13 ayat 15, itu ayat di Perjanjian Baru. Sering kita baca, Ibrani 13:15. Ibrani 13:15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, garis bawah ini, apa? Senantiasa apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Apa saudara? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Cocok saudara. Ya, jadi dikatakan saudara, mari kita seminggu sekali, 3 hari sekali, untuk mengucapkan ucapan bibir mulut yang mengakui, yang mempermuliakan nama Tuhan. Atau bagaimana saudara? Alkitab katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa. Jangan pelit-pelit kita memperucapkan pujian bibir mulut, yaitu buah-buahan bibir mulut yang membesarkan nama Tuhan. Kita terus-menerus harus melakukannya. Kita senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur, yaitu buah bibir mulut kita. Kita mengucap syukur untuk mempermuliakan Allah. Jadi saudara, mari kita belajar bahwa buah dari bibir mulut saya, mari kita imani, mari kita percaya bahwa perkataan atau buah dari bibir mulut saya dan saudara, Tuhan akan pakai. Melaluinya Tuhan akan membentuk, Tuhan akan menciptakan, Tuhan akan merancang sesuatu untuk masa depan saya. Saudara ngomong negatif, yang jadi negatif. Tapi kalau dengan iman saudara membaca firman Allah dan saudara berpegang kepada perjanjian firman Allah, yang hari Kamis kita sudah dengarkan bahwa setiap janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Dan bukan hanya sekadar jadi pengetahuan kita mengucapkannya, kita memperkatakannya sambil mengucap syukur. Maka dengan perkataan dan ucapan syukur yang berangkat dari firman Allah yang ada dalam diri kita, buah-buahan bibir mulut itu Tuhan meng-create sesuatu. Tuhan merancangkan, membentuk dan menciptakan sesuatu di masa depan kita. Itu kata firman Allah. Jadi kalau saudara terus menerus memuji Tuhan, kalau saudara terus menerus berdoa, dan doa saudara berdasarkan firman Allah, terus menerus saudara berbicara dan memperkatakan janji firman Allah dan memuji Dia atas apa yang sedang Dia lakukan, itu yang akan Tuhan pakai menciptakan dan membentuk dan merancangkan sesuatu bagi saya di masa depan. Kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Yakin, saudara. Jadi saudara bicara positif, bicara apa yang firman Allah katakan. Ya Tuhan, aku memuji Engkau bahwa Engkau memimpin dan menuntun saya, bahwa langkah-langkah orang benar itu ditentukan oleh Tuhan. Ya Tuhan, aku memuji-Mu karena aku tahu bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan waktu kita memperkatakan itu, kita mendoakan itu, Tuhan sedang menyiapkan, saudara. Tuhan sedang menyiapkan sumber daya bagi saudara di masa yang akan datang, pada sisa tahun ini, di masa-masa yang akan datang, saudara. Saya mengucap syukur bahwa saya mendapat kasih karunia Allah. Saya mengucap syukur bahwa saya diberkati. Saya memuji-Mu ya Tuhan, bahwa saya tahu bahwa Dia yang telah memulai sesuatu yang baik dalam saya, Dia yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam keluarga saya. Walaupun mungkin sekarang keluargaku sedang mengalami masa-masa sulit, tapi Dia yang sudah memulai sesuatu yang baik, Dia akan menyempurnakannya. Dan apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan memberikannya. Bapa, aku berdoa, aku memuliakan Engkau untuk hal tersebut. Jadi itu cara saudara berdoa, saudara. Saudara tidak hanya duduk diam dan jadi korban. Saudara tidak hanya duduk diam dan membiarkan saudara hidup ini menghancurkan saudara terus menerus. Saudara tidak hanya menjadi orang Kristen yang pasif, yang membiarkan hidup dan kejahatan dan saudara iblis dari neraka menembaki terus menerus saudara, sehingga saudara menjadi korban dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita hanya diam saja. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan berkata, I create the fruit of the lips. Jangan diam saja. Mari sidang jemaat, di tengah keberadaan apapun kehidupan saudara, mari mulai memuji Tuhan. Mari mulai memperkatakan firman Allah. Sebab kita memperkatakan firman Tuhan, kita ini seperti Allah. Ya saudara, bukan kuasa kita, tapi Allah, saudara, yang memberi kuasa itu ada pada Allah. Tapi Tuhan mau kita yang memperkatakannya, bukan Tuhan.
Kuasa itu bukan punya kita, kuasa itu punya Allah. Tapi kita yang memperkatakannya sesuai dengan apa yang saudara belajar dari firman Allah. Sambil saudara memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan itu buah-buah perkataan bibirmu. Amsal 18 mengatakan Bapak Ibu bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Amsal 18. Hidup mati kita itu di dalam kuasa mulutmu. Ya, jadi hidup atau mati ada dalam apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara terus-menerus akui. Ya. Satu ayat lagi surah Markus pasal 11, kita baca Markus 11. Markus 11 ayat 23 dan 24. Markus 11, 23, 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini perkataan Yesus Bapak Ibu. Gunung saudara mengenal suara saudara. Saudara mempunyai gunung-gunung yang begitu berurat akar dan petantang petenteng di depan saudara begitu besar. Tapi gunung saudara mengenal suara saudara. Itu kata Allah kita, berbicaralah kata Yesus kepada gunung itu. Barang siapa yang berkata kepada gunung itu. Jadi apa yang saudara katakan kepada gunungmu? Apa yang saudara katakan tentang anak saudara? Apa yang saudara katakan tentang pernikahanmu? Apa yang saudara katakan tentang perekonomianmu? Apa yang saudara katakan tentang bisnismu? Nah mungkin saudara berkata, aduh aku rugi besar, aku kehilangan segala-galanya. Apa yang saudara katakan? Yesus katakan berbicaralah kepada gunung-gunung. Katakan firman Allah kepada gunung-gunung itu. Dan percayalah dalam hatimu. Karena saudara, kita punya Tuhan yang mengadakan mujizat. Haleluya. Kita melayani Tuhan yang berbuat mujizat. Saudara, kita menyanyikan lagu-lagu, seringkali kita nyanyikan lagu-lagu tapi kita sendiri gak percaya apa yang kita nyanyikan. Itu cuma jadi liturgi aja. Saudara, kita lelah menyanyikan lagu-lagu yang kita sendiri tidak percayai. Firman Allah pagi hari mengingatkan saya dan saudara bahwa kita melayani Allah dari mujizat yang masih bergerak memindahkan gunung-gunung. Gunung kesusahan, gunung sakit penyakit, gunung kesulitan. Dia dapat memindahkan gunung bencana keuanganmu barangkali. Dia dapat memindahkan gunung kesakitan saudara. Dia dapat memindahkan gunung keterikatan anakmu. Dia dapat memindahkan gunung kecanduan anak-anakmu berkali saudara saya tidak tahu. Saudara, kita harus membuka mulut kita dan mulai memberikan kata-kata kepada Allah. Karena Dia adalah Allah dari firman yang hidup. Dia bekerja dengan kata-kata. Itu cara Allah bekerja. Dia bekerja dengan kata-kata. Dalam Yoel pasal 3 ayat 10, ya, saya kutip ayat itu, Yoel pasal 3 ayat 10 dikatakan, biarlah yang lemah berkata apa? Ini lagu saudara. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Baca sendiri Yoel 3 ayat 10. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Sudah masa lemah pada pagi hari ini. Secara fisik saya tidak terlalu sehat pagi hari ini. Tapi saya mau berkata aku kuat di dalam Yesus Kristus. Aku kuat, aku bisa, aku sanggup. Aku mau jadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Yang lemah berkata aku kuat. Saudara katakan, ya, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Coba katakan sama-sama. 2, 3. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Katakan lagi. Yang lemah berkata aku kuat. Katakan lagi. Yang lemah berkata aku kuat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, saya kuat. Bukan berarti saya tidak menghadapi tantangan. Saya mungkin sedang mengalami bencana. Saya mungkin sedang mengalami musibah.
Saya tidak mau menyerah, saya tidak mau hancur, saya tidak mau gagal, saya tidak akan gagal, saya tidak akan hancur. Saya tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Saya kuat di dalam Yesus Kristus dengan kekuatan kuasanya. Nah saudara, kalau saudara mulai memperkatakan itu dan terus menerus memperkatakan iman saudara yang berasal dari firman Allah, Allah sedang membentuk sesuatu dari diri saudara yang baru. Katakan pernikahanku kuat, katakan anak-anakku kuat, katakan rumah tanggaku kuat dalam nama Yesus. Saudara harus berkhotbah kepada diri saudara sendiri. Ya. Kita capek menjadi korban bulan-bulanan panah berapi dari neraka, saudara. Kita cuma diam aja dipanah-panahin sama iblis dengan segala ketakutan, dengan segala kesakitan, dengan segala macam-macam, saudara. Mari kita kembalikan itu ke neraka. Mari kita kembalikan itu, saudara. Hal-hal negatif yang dikirimkan iblis kembalikan dalam nama Yesus. Aku berkata aku diberkati. Aku berkata aku kuat. Aku berkata aku sembuh. Aku berkata rumah tanggaku diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Saudara perkatakan, sebab Tuhan bergeraknya melalui perkataan-perkataan kita. Itu buah-buahan bibir mulut yang memuliakan Tuhan. Waktu saudara memperkatakan firman Allah, saudara sedang mempermuliakan Allah lewat apa yang saudara katakan itu. Nah, ketika saudara memahami kekuatan kata-kata saudara di dalam Tuhan, kekuatan berpuasa dari kata-kata negatif, ada kekuatan berpuasa dari kata-kata negatif, itu akan mengubah hidup saudara. Saya berikan dengan cepat 3 contoh di Perjanjian Baru. 3 contoh tentang orang-orang yang mendapatkan mujizat karena apa yang mereka perkatakan. Mereka mengalami mujizat karena apa yang mereka katakan. Yang pertama adalah perempuan, ya kita mengingat saudara, tidak perlu saudara baca, tapi perempuan yang menderita pendarahan. Kita tahu kisah itu, ya. Perempuan ini sakit dan dia telah menggunakan semua kekayaannya, uangnya untuk pergi ke dokter dan tidak mendapat pertolongan, bahkan keadaannya semakin parah. Kemudian kalau kita baca saudara, dia berkata dalam hatinya, ya, dan perempuan ini harus memperkatakan hal tersebut. Ya, dia harus mengatakan sesuatu. Jika aku menyentuh ujung jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat mujizat tidak akan dialami oleh perempuan yang menderita pendarahan itu sampai dia mulai mengatakannya. Dan ketika dia mengatakannya, kalau aku saja menyentuh ujung jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Sampai ketika perempuan itu mulai mengatakannya, Tuhan berkata, aku sedang nunggu apa yang engkau mau perkatakan. Aku sedang mengharapkan, aku sedang menunggu hal tersebut. Dan aku akan mewujudkan apa yang engkau katakan. Saudara mengerti bahwa saat itu Yesus sedang dikerubungi banyak orang. Ratusan orang mengerubungi Yesus. Ratusan tangan, ratusan pundak menyentuh Yesus. Tapi tidak terjadi mujizat apapun. Tapi ada satu ungkapan, ada satu uluran tangan disertai ucapan, kalau aku menyentuh ujung jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Dan Yesus merasa ada satu kekuatan keluar dari tubuhnya, keluar menuju kepada perempuan tersebut sesuai dengan perkataannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita ingat, ya seringkali kita lupa kisah ini, Daud dan Goliat. Sederhana saja. Daud dan Goliat di Perjanjian Lama. Seringkali kita membaca dengan cepat dan kita kelewatan satu pelajaran yang luar biasa tentang Goliat, ya, tentang Goliat. Alkitab menceritakan kepada kita, ya, di kisahnya saya cuma mengulangi saja dengan cepat, bahwa Goliat selama 40 hari dan 40 malam, perhatikan, 40 hari, 40 malam gak pernah berhenti, gak pernah libur. Hal pertama yang dilakukan Goliat di pagi hari adalah apa? Goliat memakai jubah peperangannya, ya. Kemudian dia berjalan keluar dari kemahnya ke medan perang. Dan apa yang dia lakukan?
Dia mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi tentara Israel. Pagi-pagi hari sebelum ngapa-ngapain saudara, dia sudah pakai baju perangnya, keluar di lapangan, dia teriak-teriak. Dia merendahkan Allah orang Ibrani. Dia memperkatakan dan mengintimidasi dan merendahkan umat Israel dengan mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan. Hal pertama yang Israel dengar di dalam kemah mereka ketika matahari terbit adalah kata-kata negatif dari Goliat itu. Kata-kata penghinaan kepada Allah Israel. Kata-kata kutukan kepada Allah mereka. Goliat keluar dengan perkataan pada pagi hari yang pertama. Ya saudara. Dan kemudian Alkitab mengatakan ketika matahari terbenam. Dia dengan memakai pakaian perangnya dia keluar lagi. Dan memperkatakan kembali kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang mengintimidasi. Jadi saudara, Goliat menggambarkan iblis. Dan iblis cukup cerdas. Dengan berkata, aku akan memasukkan pikiran pertama dalam pikiran mereka. Pikiran yang negatif. Pikiran yang pertama masuk di pagi hari dalam hidup mereka. Dan pikiran terakhir sebelum mereka tidur. Aku juga akan datang dan menampilkan dan memperkatakan hal-hal yang menghina Allah mereka. Hal-hal yang berkata jahat tentang diri mereka, saudara. Ya, jadi pagi hari pikiran pertama itu sudah disuntikkan oleh iblis. Dan di malam hari, ya sebelum mereka tidur, itu lagi yang disampaikan si Goliat. Sehingga saudara, otomatis bangsa Israel, saudara, waktu tidur mereka gelisah sepanjang malam mendengar indoktrinasi, mendengar kutukan kata-kata negatif dan penghinaan dari Goliat itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Muncullah si Daud kecil. Kita tahu Daud kecil, saudara, umurnya masih belasan. Luar biasa ini, saudara. Dan saudara, kita tahu siapa Daud. Daud adalah seorang yang memuji. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Seorang yang memuji dan menyembah. Saudara, saya teringat Efesus pasal 5 ayat 19. Ya, Efesus 5 ayat 19 katakan, dan berkata-katalah, garis bawah itu, Efesus 5:19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam apa? Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, lagu-lagu kita mempunyai saudara banyak hal-hal positif berdasarkan firman Allah. Biarlah lagu-lagu yang kita nyanyikan tentu mempunyai dasar kebenaran daripada firman Allah. Dan dikatakan, saudara, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Daud seorang pemuji. Daud seorang yang senang memuji dan menyanyi, saudara, bagi Tuhan. Dan jangan main-main dengan yang namanya seorang pemuji. Jangan main-main dengan yang namanya seorang yang tahu rahasia kekuasaan dalam pujian dan sembahan. Saudara, Daud muncul. Dan waktu dia mendengarkan perkataan Goliat siang dan malam. Ya, pagi dan malam. Pagi dan malam dia gak bisa tahan ini Daud. Daud gak bisa tahannya. Ya. Jadi saudara, dia lantas melontarkan satu pertanyaan yang cukup penting. Kalau saudara perhatikan, Daud gak bisa tahan perkataan Goliat itu. Dan dia berkata begini, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Si Daud kecil, dia berkata siapa gerangan orang Filistin yang tidak bersunat? Mungkin saudara pikir, kenapa sih harus pakai kata sunat? Ada apa? Mungkin saudara berpikir lucu ini. Ya, tapi saudara harus mengerti saudara soal sunat. Ya. Mengapa Daud berkata siapa orang Filistin yang tidak disunat? Seakan-akan Daud berkata kita orang Israel, kita punya perjanjian sunat. Itu orang Filistin mentantang-pententeng mengindoktrinasi kita, membuat kita takut. Siapa dia? Dia tidak bersunat. Sunat, perhatikan, sunat adalah tanda perjanjian. Ya, saudara, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel.
Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, keturunanmu umur 8 hari, laki-laki, ya, pada hari ke-8 umurnya, kamu harus sunatkan. Itu tanda perjanjianku dengan umatku Israel. Aku mengikatkan perjanjian diriku dengan engkau melalui tanda sunat dengan keturunanmu, saudara. Sehingga orang-orang di luar Israel, orang-orang non-Yahudi, non-kafir, yang disebut kafir, disebut tidak bersunat. Saudara, dengan berkatakan aku ini disunat, aku mengikatkan diriku, aku mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan aku melalui tanda sunat. Dia akan berperang bagiku, dialah sumber bagiku, dialah kekuatanku. Itu maksudnya, saudara. Di mana letak kekuatan bangsa Israel? Mereka bangsa yang kecil, tapi mereka mengikatkan dirinya dan terikat dengan Allah melalui perjanjian sunat. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud, saudara, ya, adalah dia mau bilang begini, ya, hai orang Filistin, engkau tidak bersunat. Jadi kekuatan Daud adalah apa yang dia katakan di sini. Dia mau bilang seperti ini. Aku Daud, sejak umur 8 hari aku dilahirkan, aku sudah menerima tanda perjanjian dalam tubuhku, tanda sunat. Aku keturunan Abraham, dan aku tahu bahwa seluruh kekuatan surga, Allah yang maha besar itu ada membacking aku. Seluruh malaikat surga akan membacking aku untuk mengalahkan Goliat. Kamu mau apa? Wah, itu yang diungkapkan oleh Daud waktu dikatakan, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Ketika aku berusia 8 hari, aku menerima tanda perjanjian. Aku keturunan Abraham. Ya, jadi Daud katakan, saya mau kalian tahu. Saya mau seluruh orang Israel tahu. Saya mau Goliat tahu bahwa aku punya backing. Aku punya backing kekuatan lebih besar daripada apa yang Goliat punya. Apa yang dikatakan kata-kata kotor, kata-kata jahat. Kenapa? Karena Allah maha besar yang kamu hujat itu berdiri di belakang aku. Dan aku mengikatkan perjanjian dengan dia melalui tanda sunat, Bapak Ibu. Apalagi yang dikatakan Daud, Tuhan yang sama yang menolong aku mengalahkan beruang dan singa. Perhatikan ini pengakuan, perkataan Daud itu begitu positif, luar biasa. Ya, dia akan menyerahkanmu ke dalam tanganku. Dan saudara, kita tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dia tidak mau diintimidasi dengan perkataan siang dan malam, pagi dan malam yang diperkatakan oleh Goliat. Seluruh Israel tidak boleh bergerak, tapi ini orang lain. Dia tahu posisinya sebagai anak Tuhan. Dia mengikatkan dirinya dengan perjanjian Allah. Ada tanda sunat dalam dirinya. Dan saudara, itu yang diperkatakan, saudara, itu yang kedua. Yang terakhir, saudara, adalah perempuan Siro-Fenisia. Dalam Injil Markus pasal 7. Yang ketiga, perempuan Siro-Fenisia, kita sama-sama mengerti kisahnya. Ini orang bukan Yahudi, ya. Ini orang kafir, ya. Dia tidak memiliki hak atas berkat-berkat yang ditujukan pertama untuk orang Israel. Jadi waktu dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus, anak perempuanku dirasuk setan, ya. Tolong engkau menyembuhkan dia. Ini seruan daripada seorang ibu yang sudah habis akal dan berseru kepada Yesus, anak perempuanku dirasuk setan. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu. Setan, iblis di akhir zaman akan bekerja keras untuk saudara, target mereka lah anak-anak muda. Target mereka lah anak-anak kita. Anak perempuanku dirasuk setan. Saudara, iblis menargetkan anak-anak muda di zaman sekarang. Ada roh jahat yang sedang mengincar anak-anak kita. Ada aktivitas jahat, ada tekanan kuasa jahat. Ya, anak-anak kita mau dibuat depresi, ada pikiran bunuh diri,
ada kecanduan alkoholisme, narkoba, pornografi, percabulan. Saudara, anak-anak kita mau dirusak oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Anak perempuanku dirasuk setan, kata ibu itu. Aku tidak berdaya, aku tidak bisa membebaskan anak perempuanku. Dia sangat tersiksa oleh roh najis ini. Nah, Yesus bilang begini, tidak layak bagiku memberikan roti yang sebenarnya untuk orang Israel. Sebab aku datang pertama-tama untuk orang Israel dulu. Kamu ini kan orang kafir. Cuma kan perempuan itu sudah bilang begini, tapi anjing-anjing, dan anjing gambaran orang kafir. Anjing-anjing mendapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan apa yang Yesus katakan menanggapi perkataan perempuan tersebut? Coba kita lihat Markus 7 ayat 29. Markus pasal 7 ayat yang ke-29 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, garis bawah ini, karena apa saudara? Karena apa? Karena kata-katamu itu. Ini kuasa perkataan. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mungkin ibu ini sudah kehabisan akal. Bisa gak anakku dilepaskan daripada pekerjaan kuasa jahat yang mengikat dia? Apakah dia pernah akan mengalami satu saat kebebasan? Apa dia bisa dibebaskan? Apakah dia bisa dipulihkan? Apakah dia bisa disembuhkan? Dan kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Setan itu sudah keluar dari anak. Saudara percaya kuasa Tuhan dapat dinyatakan untuk anak-anak saudara. Seringkali kita mau berpikir, bisa gak dia dilepaskan? Oh, itu ikatan terlalu keras dalam hidupnya, seperti kita hilang harap, saudara. Tapi Yesus katakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ada pembebasan, ada kelepasan, ada kemenangan, saudara. Jadi marilah kita gak mau diam, saudara. Kita mau memperkatakan nyanyian puji-pujian kepadaku, merupakan buah-buahan bibir mulut yang mengaku namanya. Ya saudara, ada 3 suara. Saya tutup dengan ini, 3 suara. Suara yang pertamalah suara dari neraka, suara dari lubang tak terduga dalamnya, suara dari iblis seperti suara Goliat yang mengintimidasi. Ya, oh kami sudah fatal, anakmu gak bisa ditolong, penyakitmu tidak, engkau sudah fatal, sudah menyerahlah, matilah kamu. Itu suara gemuruh dari neraka. Suara yang kedua adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Suara Tuhan yang berkata dengan firman-Nya, ada kekuatan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada keselamatan. Suara yang ketiga siapa? Kalau suara yang pertama adalah suara dari iblis, dari neraka. Suara yang kedua dari Allah. Suara yang ketiga adalah suara saudara. Suara saudara. Saya tertarik dengan Maleakhi, saudara. Maleakhi pasal 2 ayat 17a. Heran sih, saudara. Maleakhi 2 ayat 17a, Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini kepada bangsa Yehuda yang sudah pulang dari pembuangan Babil. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Waduh, saudara. Kamu bikin susah Tuhan dengan perkataanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan bahasa aslinya, kamu membuat Tuhan capek dengan perkataanmu. Bagaimana bisa, saudara? Tuhan bisa capek mendengar perkataan-perkataan umatnya. Oh, kita tidak mau membuat Tuhan sedih. Amin, saudara. Kita tidak mau membuat Tuhan rasa letih dan capek karena perkataan kita. Kita mau memperkatakan dengan iman. Amin. Kita mau menyanyikan buah-buahan bibir mulut yang mengaku nama Tuhan. Kita mau memperkatakan pada pagi hari ini, saudara,
apa yang Tuhan mau kita perkatakan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini.